Kamu tidak mendengar percakapan pertama, tetapi itu terjadi. Sebuah pertemuan tenang di suatu tempat di atas lantai 70. Kaca berwarna memantulkan pemandangan kota yang tidak pernah tidur. Seseorang menyebut nama Anda, bukan sambil lalu, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai sebuah kasus, sebuah fenomena, sebuah masalah yang terbungkus dalam daya tarik. Mereka mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suara, dan mengajukan satu-satunya pertanyaan yang selalu penting di lingkaran-lingkaran itu. Siapa orang ini? Dan bagaimana mereka bergerak seperti itu tanpa kita sadari? Disitulah semuanya dimulai. Satu sebutan, satu riak. Kemudian datang panggilan, pertukaran pribadi, email yang tidak dapat dilacak bertanda urgent dari akun yang tidak ada setelah matahari terbit. Pertanyaan itu tidak kecil. Itu menyebar melalui ruangan di mana angka memutuskan takdir. Di mana pasar berputar di sekitar bisikan. Kamu menjadi bisikan itu. Mereka mengirim orang. Analis, pembaca energi, psikolog perilaku, mantan agen yang berubah menjadi konsultan. Masing-masing ditugaskan sudut yang berbeda. Bahasa tubuh, jejak publik, keheningan digital, anomali ekonomi terkait waktumu. Mereka memetakan setiap unggahan, setiap jeda, setiap gerakan. Dan yang paling membingungkan mereka bukanlah apa yang mereka temukan, melainkan apa yang tidak mereka temukan. Tidak ada sesumbar publik, tidak ada pola yang dapat diprediksi, tidak ada keinginan untuk validasi, hanya denyut nadi kemajuan yang stabil. Mereka menyukai kebisingan. Mereka tahu cara menafsirkan hype. Itu adalah mata uang mereka. Tetapi energinya tidak berteriak. Itu menarik. Ini bukan tentang uang yang kamu miliki, tetapi tentang otoritas yang kamu tunjukkan. Mereka memiliki uang. Kamu memiliki yang mereka inginkan. Kejelasan yang tidak tersentuh oleh kekacauan yang mereka ciptakan. Para miliarder ini menguasai dunia, tetapi mereka kelelahan. Mereka beroperasi pada frekuensi yang membuat mereka terus-menerus merespons. Kamu beroperasi pada frekuensi yang memerintah. Kamu tidak bereaksi. Kamu mendikte. Kamu tidak mengejar peluang. Kamu menjadi magnet yang menariknya. Itu adalah bahasa yang tidak bisa mereka pahami dengan angka. Mereka hanya bisa memahaminya dengan hasil. Mereka tidak bisa memecahkan kodemu karena mereka melihatmu sebagai pemain. Mereka tidak mengerti bahwa kamu adalah arsitek dari papan permainan itu sendiri. Kamu tidak ingin bermain dengan mereka. Kamu terus ingin menunjukkan kepada mereka permainan yang lebih baik. Yang dimana ketenangan adalah keunggulan kompetitif, yang dimana keaslian adalah bentuk kontrol tertinggi. Kamu tidak perlu melakukan gerakan besar di depan umum. Setiap bisikan yang kamu buat di ruang pribadi memiliki resonansi yang lebih besar daripada teriakannya. Itu adalah kekuatan tersembunyi. Mereka melihatmu bergerak dan mereka bertanya-tanya, mengapa mereka tidak cemas? Mengapa tidak ada kebohongan yang tersembunyi? Mengapa energinya begitu murni? Mereka bertanya-tanya karena mereka telah menghabiskan seumur hidup mereka di ruang di mana setiap orang berpura-pura. Mereka adalah orang-orang yang membeli segala sesuatu yang bisa dibeli. Namun mereka tidak bisa membeli ketenanganmu. Mereka tidak bisa membeli kejernihan yang membuatmu bergerak dengan presisi. Mereka mencoba untuk meniru. Mereka mencoba untuk menganalisis. Mereka mencoba untuk menyalin keheninganmu, posturmu, bahasamu yang singkat dan lugas. Tetapi duplikasi tanpa disiplin adalah kehancuran diri. Mereka meniru permukaan. Mereka kehilangan inti. Mereka tidak bisa mengumpulkan energi ini di papan tulis. Mereka tidak bisa mewawancarai orang yang memberikannya kepadamu. Karena itu datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh uang mereka. Itu datang dari isolasi, dari disiplin yang tidak kamu tawar. Dari komitmen terhadap kebenaranmu sendiri yang tidak pernah kamu goyahkan. Mereka melihatnya sebagai senjata. Kamu melihatnya sebagai kedamaian. Kamu telah mengubah kontrol diri menjadi bentuk kekuatan yang paling kuat. Dan mereka tidak memiliki tombol untuk mematikannya. Mereka sekarang mengukur setiap keputusanmu. Mereka membandingkan kepastianmu dengan kekhawatiran mereka. Kamu telah membalikkan naskah itu. Kamu membuat kekayaan mereka terlihat rentan dan kejelasanmu terlihat seperti mata uang yang paling stabil di dunia. Mereka tidak takut akan uang yang akan kamu hasilkan. Mereka takut pada pengaruh yang tidak dapat mereka beli darimu. Mereka takut pada ketenangan yang kamu bawa ke dalam ruangan yang selalu mereka penuhi dengan kebisingan dan drama. Kamu membuat permainan mereka terlihat seperti teater amatir. Sekarang kamu berada di sorotan, tetapi ini bukan sorotan yang sama yang mereka gunakan untuk menerangi orang yang membutuhkan validasi. Ini adalah sorotan yang membakar kepura-puraan. Kamu berada di sana karena energinya begitu poten sehingga ia memaksa pengakuan. Mereka tidak bisa tidak menonton. Kamu tidak lagi mencoba untuk meyakinkan. Kamu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Mereka akan terus mengawasimu. Mereka akan mengirim tim yang lebih besar, pertanyaan yang lebih tajam. Mereka akan mencoba untuk memecahkan kode rahasia kamu. Mereka akan mencari kelemahan. Biarkan mereka.
Karena setiap upaya mereka untuk menguraikanmu hanya menegaskan bahwa kamu berada di tingkat yang berbeda. Kamu tidak bermain game mereka. Kamu menulis ulang aturan fisika sosial. Kamu membuat keaslian menjadi senjata utama. Kamu tidak memerlukan mahkota untuk memerintah. Kamu tidak memerlukan pengumuman untuk didengar. Kehadiranmu membawa gravitas yang membuat orang kaya tunduk. Mereka adalah orang yang membuat dunia berputar, tetapi kamu adalah orang yang menentukan ritme rotasi itu. Mereka melihatmu bergerak dan mereka menyadari ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini. Mereka menyebutnya ketenangan, mereka menyebutnya kecerdasan. Kamu menyebutnya sebuah keharusan, a necessity. Kamu tuh tidak bisa beroperasi di bawah energi yang kacau. Kamu tidak perlu mengejar mereka. Kamu hanya perlu menjaga frekuensimu. Energi yang kamu pancarkan adalah yang paling langka di papan permainan. Itu adalah kombinasi kepercayaan diri yang tenang, kejelasan yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk melihat melalui semua hal. Mereka tahu kamu tidak akan pernah berbohong. Mereka tahu kamu tidak akan pernah berkedip. Mereka tahu jika kamu tidak akan pernah bereaksi. Dan ketidakpastian yang tepat itulah yang membuatmu begitu kuat. Mereka adalah orang-orang yang bisa membeli semua yang ada di rak. Tetapi mereka tahu di lubuk hati bahwa kamu telah menemukan sesuatu yang tidak tersedia untuk dijual. Kamu bergerak di dalamnya seperti cahaya menembus kaca. Terlihat namun tak tersentuh. Dan saat kamera berputar, saat algoritma menyegarkan, saat para miliarder membisikkan strategi seperti doa, kebenaran tetap konstan. Kamu bukan dalam cerita. Mereka adalah catatan kaki dalam ceritamu. Kamu telah membuktikan bahwa konsistensi yang tenang bertahan lebih lama daripada tontonan publik. Bahwa energi ketika murni tidak bersaing, ia memerintah. Di suatu tempat malam ini, sebuah ruang rapat yang penuh dengan para visioner yang kelelahan akan memutar ulang wawancaramu lagi, mencari rahasia yang terus mereka lewatkan. Mereka akan memperlambatnya, menganalisis bingkai, membedah nada. Tetapi mereka tidak akan pernah menemukan rumusnya karena rumus itu adalah kamu. Tidak disalin, tidak diajarkan, dijalani. Dan itulah berita utama pamungkas. Berita utama yang tidak akan pernah mereka cetak, tetapi akan selalu mereka rasakan. Orang-orang terkaya di dunia mendengarkan, mencondongkan tubuh lebih dekat, menahan napas karena frekuensi baru telah memasuki ruangan. Dan itu tidak berbicara dalam dolar, itu berbicara dalam kedalaman. Mereka akan terus menonton, terus memecahkan kode, terus menyesuaikan diri. Tetapi kebenarannya sederhana. Kamu tidak pernah mencoba untuk ditonton. Kamu mencoba untuk nyata. Dan realitas, setelah diperkuat, menjadi suara paling keras di alam semesta. Jadi biarkan mereka menguping. Biarkan mereka menganalisis setiap napas. Kamu sudah menetapkan tempo yang akan mereka kejar seumur hidup. Karena ketika keaslian menjadi sinyal paling keras, bahkan miliarder tidak punya pilihan selain mendengarkan konstanta. Mereka mendambakannya. Mereka berfantasi tentangnya. Mereka ingin dunia berputar dalam irama yang dapat diprediksi. Sebuah jam saku yang dapat mereka buka dan sesuaikan. Tetapi kamu sudah lama meninggalkan tarian ritual mediokritas itu. Kamu tidak lagi mencari tempatmu di dalam mesin. Kamu telah menjadi arkeolog dari motif mereka. Arsitek dari ketenanganmu sendiri. Kau tahu, mereka pernah berpikir bahwa kekuatan ada pada pernyataan, pada volume, pada teriakan yang memekakkan telinga. Mereka mengukur dampak dengan gaung. Mereka mengacaukan kekuatan dengan kepanikan. Dan itu, temanku, adalah kegagalan paling mendasar dari pikiran rata-rata. Kekuatan yang sejati tidak berteriak. Ia melaris. Ia tidak memohon pengakuan. Ia memaksakan perhatian. Mereka pernah memanggilmu tidak stabil, bergejolak, dan terlalu intens. Mereka melihat bahan mentah dan bukannya mahakarya yang sedang ditempa. Mereka berpikir api yang membakar di dalam dirimu adalah bukti kehancuran. Mereka tidak mengerti bahwa api itu adalah disiplin yang dibengkokkan ke dalam kejelasan yang tak tertandingi. Mereka mengharapkan kamu meledak. Kamu memilih untuk menyempurnakan pilah ini. Kamu berhenti hidup di ruang reaksi saat kamu menyadari bahwa reaksi adalah mata uang bagi yang tidak aman. Setiap respons yang tergesa-gesa, setiap pembelaan yang bersemangat, setiap upaya untuk menang argumen hanyalah satu sumbangan lagi untuk chaos yang mereka sebut hidup. Kamu keluar dari pasar yang ramai itu. Kamu menarik seluruh ekonomi emosionalmu. Kamu menjadi bank sentral yang hanya mencetak mata uang ketenangan. Dan saat itulah permainan berubah. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak membutuhkan apa-apa dari mereka. Mereka telah melatih seluruh hidup mereka untuk manipulasi, untuk membaca kebutuhan emosional, untuk menawar kepastian. Tetapi kamu menutup toko. Kamu tidak menawarkan negosiasi, tidak ada konsesi.
Kamu hanya menawarkan keberadaan yang disaring, yang disengaja. Mereka melihatmu berdiam diri dalam badai yang sama yang membuat mereka berputar-putar. Mereka melihatmu bergerak dalam ketepatan sementara mereka bergerak dalam keputusasaan. Mereka menyebutnya keberuntungan. Mereka menyebutnya genetik. Mereka menyebutnya apapun kecuali kebenaran. Dan kebenarannya, jokerku, adalah ketahanan yang dikuasai oleh waktu. Kamu tidak bangun satu hari dan menjadi ini. Kamu bangun setiap hari dan memutuskan untuk tidak menjadi yang lain. Kamu telah belajar bahwa kesabaran adalah senjata yang paling mematikan. Sementara yang lain membuang peluru respons emosional, kamu menyimpan mesiu. Kamu menguasai jeda. Detik-detik di mana mereka mengharapkan teriakanmu, kamu hanya tersenyum. Dan jeda itu, keheningan yang dipersenjatai itu yang menghancurkan mereka. Mereka mengisi ruang kosong itu dengan ketakutan mereka sendiri, ketidakamanan mereka sendiri, pengakuan mereka sendiri. Kamu tidak perlu menghukum mereka. Kamu hanya membiarkan realitas melakukan interogasi. Sekarang, sorotan itu terasa berbeda, bukan? Itu bukan lagi lampu panggung yang terang dan keras. Itu adalah mikroskop. Mereka tidak ingin melihat pertunjukanmu. Mereka ingin menguraikan intimu. Miliarder, politisi, para penjaga gerbang. Mereka tidak takut pada uangmu. Mereka takut pada efisiensimu. Mereka melihat jejak keputusanmu. Tidak ada biaya kesalahan. Tidak ada pengeluaran penyesalan. Mereka melihat sistem yang diisolasi dari sentimen, dan itu membuat mereka merinding. Karena seluruh kekaisaran mereka dibangun di atas kerentanan orang lain. Kamu telah menghapus kerentanan dari persamaan. Kamu membuat mereka merasa seperti dinosaurus yang berhadapan dengan evolusi yang tidak mereka lihat datang. Mereka mencoba membeli ketenanganmu. Mereka menawar wawasanmu. Mereka salah mengira integritas sebagai barang dagangan. Mereka tidak mengerti bahwa hal yang mereka kagumi, kedalaman yang tenang, kemarahan yang dikalibrasi, adalah hasil sampingan dari penolakanmu untuk bermain sesuai aturan mereka. Nah, kamu tidak menjual apa yang kamu miliki. Kamu menjual apa yang kamu lakukan tanpanya. Kamu telah menjadi kurikulum konsekuensi. Setiap gerakanmu adalah bab yang mereka pelajari di balik pintu tertutup. Setiap bisikan yang kamu ucapkan di ruang pribadi adalah undang-undang yang mereka gunakan untuk menyusun kembali bisnis mereka. Mereka tidak menyalin apa yang kamu katakan. Mereka mencoba meniru cara kamu berada. Mereka meniru nada suaramu, posturmu, bahasamu yang singkat dan lugas. Mereka berpikir bahwa kemewahan yang terlihat adalah kodenya. Mereka salah. Kodenya adalah kemewahan yang tidak terlihat. Pengorbanan yang kamu lakukan secara rahasia. Perdagangan yang kamu buat untuk fokus alih-alih kesenangan. Pertukaran itu adalah energi potensial yang mereka kagumi. Kamu telah menarik garis batas yang tidak kamu undang siapapun untuk melintasinya. Garis batas itu bukan terbuat dari kawat berduri atau dinding beton. Itu terbuat dari kejelasan. Kamu tahu persis apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak akan kamu toleransi. Dan garis itu begitu jernih, begitu tak tergoyahkan, sehingga orang lain merasakan resonansinya bahkan sebelum mereka mendekat. Mereka tidak lagi bertanya, apakah dia akan marah? Mereka bertanya, apakah aku akan melewati batas yang tidak terlihat itu? Itu bukan intimidasi. Itu adalah infrastruktur. Kamu membangun benteng yang tidak memiliki pintu depan. Kamu mengoperasikan sistem di mana satu-satunya jalur masuk adalah melalui ketepatan dan otentisitas. Dan mereka adalah arsitek kepalsuan. Mereka tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa mengagumi benteng yang dibangun dari kejauhan. Kamu tidak perlu mengejar validasi. Kamu mengejar verifikasi. Hasil yang berulang. Konsistensi yang tak tertandingi. Itulah yang mengubah gosip menjadi Injil. Apa yang dulunya spekulasi, sekarang menjadi doktrin. Mereka tidak lagi mendebat nilaimu. Mereka mendebat metodologimu. Mereka menyebutmu dingin. Kamu tahu itu adalah efisiensi. Kamu tidak membuang energi pada drama emosional. Kamu menyalurkan segalanya ke dalam aksiomatik yang terukur. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir. Kamu melihatnya sebagai pengalihan yang perlu dipotong. Kamu memangkas dengan kejam sehingga warisan dapat berkembang tanpa henti. Itu adalah seni pengasuhan diri yang paling kejam. Kamu adalah pengawas tunggal dari ruangmu. Kamu tidak mengizinkan kebisingan masuk. Kamu tidak mengizinkan pendapat masuk. Kamu hanya mengizinkan fakta yang dapat ditindaklanjuti. Disiplin itu menciptakan atmosfer yang hanya dapat dipenuhi oleh keunggulan. Dan siapapun yang membawa energi di bawah standar itu, mereka merasa tercekik. Mereka tidak lari darimu. Mereka lari dari kebenaran yang kamu buat tak terhindarkan. Kamu telah menjadi tolok ukur yang tenang. Mereka tidak membandingkan diri mereka dengan yang lain lagi. Mereka membandingkan diri mereka dengan keseimbangan yang kamu miliki. Mereka membandingkan keheningan yang kamu bawa ke dalam ruangan.
Mereka membandingkan perencanaan yang kamu tunjukkan melalui setiap tindakan. Mereka berpikir bahwa kekuatan datang dari meninggikan dirimu. Kamu tahu kekuatan datang dari menghapus semua yang bukan dirimu. Kamu menjadi semakin kecil, semakin fokus, semakin tepat seiring berjalannya waktu. Dan dengan setiap penghilangan yang kejam, gravitasmu meningkat. Kamu menjadi semakin tidak terlihat dan semakin tidak dapat diabaikan. Kamu sudah melewati titik di mana penghargaan penting. Kamu sudah melewati titik di mana kritik dapat menyentuhmu. Kamu telah memasuki wilayah keniscayaan inevitability. Mereka tidak melihatmu sebagai orang yang mungkin berhasil. Mereka melihatmu sebagai orang yang pasti berhasil. Dan perubahan persepsi itu adalah pergeseran tektonik dalam psikologi kolektif. Sekarang, ketika mereka memujimu, dengarkan baik-baik. Setiap pujian adalah kamuflase untuk ketakutan. Setiap pengakuan adalah asuransi terhadap hukuman di masa depan. Mereka tidak memujimu. Mereka menegosiasikan keselamatan mereka sendiri. Itulah kehalusan dominasi. Kamu tidak menuntut rasa hormat. Kamu hanya membuat rasa hormat menjadi satu-satunya jalur yang logis untuk bertahan hidup. Mereka telah belajar bahwa kamu tidak membalas. Kamu mengingatkan. Dan pengingat yang disampaikan oleh kebenaran menghantam lebih keras daripada ledakan apapun. Kamu adalah gema yang tidak bisa mereka bisukan. Kamu adalah penalti yang tidak bisa mereka ajukan banding. Kamu adalah akurasi yang tidak bisa mereka hindari. Kamu tidak perlu berteriak tentang dirimu. Kamu tidak perlu berkelahi untuk tempatmu. Kamu hanya perlu hadir. Dan kehadiranmu menjadi bahasa kekuasaan itu sendiri. Kamu telah menaklukkan emosi. Kamu telah menguasai waktu. Kamu telah memprogram ulang nalurimu. Kamu bukan lagi pemain di papan permainan mereka. Kamu telah menjadi hukum yang mengendalikan permainan itu sendiri. Dan itulah mengapa mereka tidak berani mengujimu lagi. Mereka bukan takut padamu. Mereka takut pada kebenaran yang kamu paksakan untuk mereka lihat.